Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengular alur cerita film Spider-Man No Way Home yang rilis tahun 2021. Spider-Man, aka Peter Parker. Film ini menceritakan tentang identitas Spider-Man yang terungkap publik. Dia minta bantuan ahli sihir Dr. Strange, namun kesalahan terjadi sehingga mengundang musuh lamanya Spider-Man dari dunia lain. Bahkan Spider-Man menjadi 3. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka saat Spider-Man menonton media online kontroversial TheDailyBugle.net yang memutar video hoax Quentin Beck alias Mysterio sebelum meninggal. Dalam video itu, Mysterio menuduh Spider-Man menyerang tanpa alasan menggunakan pasukan drone bersenjata teknologi milik Stark dan membuka identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Setelah identitas Spider-Man terungkap, warga kota dan media memburu MJ untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Datang Spider-Man membawa MJ ke jembatan Queen. Setibanya di jembatan, Spider-Man melakukan video call dengan Ned sahabatnya. Spider-Man begitu panik dengan terungkapnya identitas dirinya sebagai Spider-Man. Untuk menghindari media dan publik, Spider-Man membawa MJ pulang melalui terowongan kereta bawah tanah. Dan tak berapa lama kemudian, mereka tiba di apartemen Bibi May yang sedang bersama pacarnya bernama Happy. Lalu Peter menutup jendela agar tidak diketahui oleh media dan publik. Namun, Spider-Man kaget saat melihat siaran TV secara live sedang menyorot rumahnya. Murderer known as Spider-Man, aka Media di Daily Bugle secara gencar memprovokasi dunia dengan memberitakan Spider-Man alias Peter Parker sebagai penjahat. Akhirnya, Peter ditangkap polisi di apartemen Bibi May bersama alat bukti Stark Industries. Disusul MJ, Bibi May, dan Ned. Saat diintegrasi, Peter menyangka dirinya telah membunuh Mysterio. Yang membunuh Mysterio adalah drone. Sebagai saksinya adalah Nick Fury yang berada di TKP bersamanya. Namun polisi mengatakan bahwa Nick Fury setahun yang lalu berada di luar angkasa. Di tempat terpisah, MJ bersaksi bahwa Peter pemuda yang baik. Tak mungkin melakukan seperti yang dituduhkan padanya. Sedangkan Ned menjelaskan aktivitas Peter bersamanya. Membuat polisi mencurigai Ned sebagai kaki tangan Peter yang melegalkan main hakim sendiri. Yang terakhir, Bibi May diintegrasi. Dia menjelaskan bahwa pihaknya tidak bersalah dan tidak ada alasan untuk menahan Peter, MJ, Ned, dan dirinya. Namun polisi mengklik balik dengan menyatakan Bibi May sebagai wali sah dari Peter telah membiarkan bahkan mendorong Peter yang masih remaja melakukan tindakan yang berbahaya. Adegan berpindah ke apartemen Bibi May yang kedatangan pengacara Matt Murdock yang mengabarkan bahwa mereka telah dibebaskan dari tuntutan hukum. Namun, opini publik tetap buruk menempel pada Peter. Di sini juga Murdock memperagakan keahlinya yang menangkap serangan yang tak terduga. Karena apartemen Bibi May dirasa tidak aman, mereka berpindah tempat ke rumah Happy yang mempergunakan teknologi canggih. Parker, go get him, Tiger. Keesokan harinya, Peter dan MJ datang ke sekolah. Mereka disambut media dan kerumunan warga yang mendukung Peter dan pengunjuk rasa yang menentang Peter. Bahkan ada yang mengolok-olok pada MJ yang masih hubungan dengan Peter. Ternyata gurunya pun berbeda pandangan. Ada yang menyebut Peter sebagai pahlawan superhero dan ada juga yang menentangnya. Peter pun menjadi selebritis. Teman-teman sekolahnya memoto dan memvideokan dengan HP. Untuk menghindari kerumunan, Peter dan MJ pergi ke ruangan atas sekolahnya. Lalu datang Ned. Mereka membicarakan untuk melanjutkan kuliah di Universitas MIT yang berada di kota Boston atau perguruan cadangan. Yang penting mereka bisa bersama. Rupanya, keinginan mereka untuk kuliah di MIT tidak bisa diterima karena masih melekat opini publik yang kontroversial dituduhkan kepada Peter. Peter merasa bersalah kepada MJ dan Ned karena identitasnya sebagai Spider-Man terungkap. MJ dan Ned tidak diterima perguruan tinggi impiannya. Mereka pun meninggalkan Peter sendirian.
Me neither. Saat Peter melihat dekorasi Halloween penyihir, ia teringat Dr. Strange, penyihir yang hebat sebagai anggota Avenger. Kemudian dia mendatangi Sanctum Sanctorum, yang ini markasnya Dr. Strange. Tak lama kemudian Dr. Strange keluar, lalu Peter mengungkapkan masalah yang dihadapinya dan meminta pada Dr. Strange untuk kembali ke masa lalu, bukan sebagai Spider-Man. Karena dengan diungkapkan dirinya sebagai Spider-Man, orang-orang terdekatnya masa depannya ikut hancur. Dr. Strange pun bersedia membantu Peter dengan menggunakan Ron Call, yakni mantra untuk merubah ingatan orang bahwa Peter pernah menjadi Spider-Man. Hal itu didukung oleh Wong, anak buah Dr. Strange. Namun Wong mengingatkan bahwa mantra itu sangat berbahaya. Namun Dr. Strange meyakinkan Wong bahwa mantra ini akan berhasil. Lalu Dr. Strange melakukan ritual misterius sambil berkata, seluruh dunia akan melupakan Peter Parker sebagai Spider-Man. Di sini Peter merasa bingung. Kalau orang-orang terdekatnya seperti MJ, Ned dan Baby May harus melupakan dirinya. Sehingga ritual diulang sampai 6 kali. Karena Peter merubah nama-nama orang yang tidak mau melupakan dirinya adalah Spider-Man. Bahkan ritual itu sempat kacau dan mantranya di luar kendali. Sehingga ada dimensi lain yang masuk. Namun Dr. Strange segera dapat menguasai kembali. Setelah ritual, Dr. Strange marah karena dia mendengar Peter tidak menghubungi terdahulu pihak kampus, malah minta bantuan terhadap dirinya. Peter kemudian menelepon Flash menanyakan Mixer MIT dan akan bicara dengan seseorang agar MJ dan Ned bisa diterima di MIT. Awalnya Flash tidak mau memberitahu, namun ketika Peter akan mengatakan kepada semua orang bahwa Flash adalah sahabatnya, Flash pun akhirnya memberitahu bahwa ibu wakil rektor dalam perjalanan menuju Bakaura. Peter pun segera bergegas menemui ibu wakil rektor yang sedang dalam mobil. Peter berkata pada wakil rektor agar mempertimbangkan MJ dan Ned untuk diterima jadi mahasiswa di MIT. Karena MJ dan Ned orang-orang pintar. Namun, tiba-tiba datang Dr. Otto Octavius dan menyerangnya. Selanjutnya, Peter dan Dr. Otto Octavius bertempur sangat seru. Dalam pertempuran itu, Peter dapat dikalahkan. Namun, saat akan dibunuh, tiba-tiba tangan robot itu berhenti karena tidak mengenali Spider-Man. Bahkan, tangan robot itu nurut perintah Spider-Man sampai tangan Dr. Octavius itu melilit di tubuhnya sendiri. Pada saat kesempatan yang lain, Peter dapat menyelamatkan ibu wakil rektor. Atas jasanya itu, ibu wakil rektor akan mempertimbangkan agar Peter, MJ, dan Ned diterima di MIT. Namun, tiba-tiba datang lagi Norman Osborn dan menyerang Spider-Man. Adegan berpindah ke Spider-Man ada dalam ruangan penjara bawah tanah Dr. Strange. Dr. Strange mengingatkan kepada Spider-Man bahwa akibat Run Call atau mantra agar semua melupakan Peter sebagai Spider-Man mengalami kendala dari makhluk alam lain dari konsep multiverse. Namun Dr. Strange dapat menahannya dan akan berusaha menangkap mereka dan Wong tahu caranya. Peter pun mengakui itu kesalahannya dan akan memperbaikinya. How did you know you were made of magic? Because my nana says that we have... Cerita selanjutnya, Ned berada di Sanctum Sanctorum bersama Dr. Strange. Di sana juga ada Peter dan MJ. Rupanya, berkat mantra Dr. Strange, Ned dan MJ masih mengenal Peter sebagai Spider-Man. Mereka berkumpul diberitahu oleh Peter bahwa mereka mendapat kesempatan kedua untuk masuk Universitas MIT. Lalu mereka masuk ke ruangan di mana Dr. Otto Octavius dan Dr. Kat Connor yang menjelma sebagai kadal ditahan. Ketika Ned membuka internet di laptopnya, ia memberitahu Peter dan MJ ada gangguan dari monster yang terbang dekat fasilitas penelitian militer. Peter menduga monster itu adalah Osborn, namun disangka Dr. Otto karena Osborn telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Karena Peter banyak nanya, Dr. Otto marah. Untuk membuktikan siapa monster tersebut, Peter bergegas mendatangi lokasi keberadaan monster. Setibanya di sana, Peter langsung menyerang monster yang sedang mengisi daya pada aliran listrik tegangan tinggi. Namun tembakan Peter dapat dihindari dan menghajar tempat di mana Ned dan MJ berada. Kemudian monster itu membalas menyerang dengan tenaga listrik.
Peter dan gesit meloncat-loncat menghindari serangan. Namun sepandai-pandainya tupai meloncat akhirnya terjatuh juga. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul Flynn Marco membantu Peter. Selanjutnya mereka bahu-membahu melawan monster sampai Peter dapat menjaring sang monster. Ternyata monster itu adalah Electro yang menemukan kembali tubuhnya. Adegan berpindah saat Peter mendatangi apartemen Baby May. Peter kaget karena di sana Baby May sedang bersama Osborn. Baby May menjelaskan kepada Osborn di rumahnya karena Osborn mengalami masalah mental dan fisik. Baby May pun menjelaskan Osborn tersesat. Namun Peter tidak setuju Osborn berada di apartemen Baby May. Peter pun mengusulkan agar Osborn dipulangkan ke tempat asalnya. After a brief word from Daily Bugle Supplements. Di tempat terpisah, J. Jonah Jameson saat break siaran di televisinya, ia ditelepon anak buahnya yang memberitahukan keberadaan Peter. You sure? They're just leaving the show. It's doctor. Sorry, Dr. Osborne. These Kembali ke Peter yang membawa Osborn ke tempat tahanan Dr. Strange. Dia memperkenalkan Osborn pada Ned dan MJ. Octavius. Ketika Osborn mendekati Dr. Otto keheranan karena Osborn sudah meninggal dihajar Spider-Man beberapa tahun yang lalu. Namun Osborn menyangkal. Hal ini diperkuat Flynn Marco bahwa Osborn dan Dr. Otto sudah meninggal di tangan Spider-Man dan diberitakan kematiannya oleh media. Demikian pula dengan Green Goblin, mati tertusuk leader yang dipergunakan untuk terbang. Hal ini disangkal oleh Dr. Otto. That's nonsense. Spider-Man was... Lalu datang Dr. Strange mengucapkan terima kasih kepada Peter karena telah membawa Osborn. Kemudian Dr. Strange dengan sihirnya memasukkan Osborn ke dalam penjara. Lalu Dr. Strange menjelaskan sebuah kotak yang bernama Condomus Machinati sebagai jebak mantra yang salah waktu Peter melakukan ritual. Setelah Peter menyelesaikan ritual yang tepat akan mengembalikan mantra dan mengembalikan Osborn, Flynn Marco, Goblin, Dr. Cat Corners alias si Kadal akan kembali ke alamnya. Namun ditolak oleh Peter. Tapi Dr. Strange tak menggubrisnya. Ia kemudian mengadakan ritual pada kotak Commodus Machinati. Setelah ritual berhasil, Spider-Man langsung merebut kotak ajaib itu, lalu dia kabur. Strange mengejar dan dapat menghajar Spider-Man dengan memisahkan tubuh Spider-Man dan tubuh Peter. Ketika Strange mau mengambil kotak, tubuh Spider-Man bergerak sendiri. Lalu dengan sekuat tenaga Peter masuk ke jasadnya dan langsung kabur. Dengan kilat Strange menyerang dengan jubahnya. Untuk selanjutnya mereka bertempur sangat sengit. Mereka bertarung hingga ke spiral Archimedean, yakni dimensi cermin dengan rumus geometri. Saat Strange mengeluarkan ilmunya, membuat bundaran sinar untuk menangkap Spider-Man. Dengan tangkas Spider-Man mengeluarkan tali laba-laba membuat Strange tak berdaya. Lalu Spider-Man menggantungkan tepat di belakang sinar yang dibuat Strange dan mengambil kotak. Sejurus kemudian Spider-Man meloncat ke dalam bundaran sinar. Ternyata Spider-Man kembali ke tempat semula di mana ada MJ dan Ned, sedangkan Strange menghilang. Selanjutnya Peter membawa Dr. Otto, Dr. Cat Connor, Osborn, dan Electro ke apartemen Baby May. Sementara Ned dan MJ disuruh pulang untuk menjaga kotak ajaib. Di apartemen itu, Peter dan Osborn membuat sebuah alat nanoteknologi untuk mengembalikan kekuatan Dr. Otto. Setelah selesai, alat itu ditempelkan ke kepala Dr. Otto. Dengan alat itu, kekuatan Dr. Otto yang ada di tangan robotnya kembali pulih. Sebagai balas budi, Dr. Otto pun mengembalikan nanoteknologi yang direbut dari Spider-Man. About to become whole again. Bukan hanya mengembalikan kekuatan lengan robot Otto, Peter pun membuat alat untuk mengendalikan daya listrik yang berada dalam tubuh Electro. Namun, tiba-tiba pikiran Peter terganggu oleh insting Spider-Man yang terus bergejolak dalam tubuhnya. Lalu ia menyerang Osborn dengan tangannya yang ternyata dia bukan Osborn, melainkan Green Goblin. Green Goblin menyatakan bahwa sekarang tidak ada Osborn, yang ada hanya Green Goblin, dan menolak rencana Spider-Man untuk memperbaiki dan menyelamatkan dirinya, dan menuduh Peter akan merebut kekuatannya. Lalu Electro mencabut alat yang ditempel di dadanya untuk mengeluarkan listrik menyerang Goblin. Namun serangan Electro tak mempan, sehingga kekuatan Electro kembali ke alat yang dibuat Peter, dan Goblin pun dapat menghajar Spider-Man. Kemudian Electro menyerang Dr. Otto.